Halo Scorpio, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat terus buat semuanya ya. Baik, di video ini aku bakal reading buat kamu mengenai peruntungan di minggu pertama. Ambil yang cocok aja dari readingan aku dan lepaskan sisanya. Oke, aku ngerasa di sini tuh ada energi tentang kemandirian, stabilitas dan juga hasil dari usaha kamu sendiri. Jadi mungkin keberuntungan yang datang itu bukan karena kebetulan, tapi karena kamu tuh memang pantas untuk mendapatkannya. Coba dari sini bayangin, seseorang tuh sedang menanam pohon bertahun-tahun, dia merawatnya setiap hari, menyiram, memberi pupuk dan sabar buat menunggu. Lalu suatu hari pohon itu berbuah lebat. Ya, nah ini kayak energi saat ini gitu loh. Ya, dimana ada momen menikmati buah dari kerja keras kamu sendiri. Misalnya aja, usaha atau kerja keras yang selama ini kamu jalanin itu mulai menunjukkan hasil nyata. Mungkin ada pemasukan tambahan atau mungkin kestabilan finansial yang membuat kamu tuh lebih tenang. Atau mungkin kamu akan merasa lebih percaya diri karena bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Nah, bisa juga ini berupa hadiah kecil untuk diri kamu sendiri karena merasa kayak aku tuh sudah sampai di titik ini gitu loh. Jadi hargain proses kamu. Apa yang kamu nikmatin hari ini itu adalah hasil proses dari perjuangan kemarin. Nikmati tanpa rasa bersalah karena kamu pantas atas kenyamanan dan pencapaian itu. Dan juga tetaplah rendah hati dalam dan bijak untuk mengelola hasilnya. Oke? Okay? So, jangan juga membandingkan perjalanan kamu dengan orang lain karena setiap orang itu punya kebunnya masing-masing gitu ya, punya porsinya masing-masing. So, jadi aku ngerasa ada peruntungan tentang kemapanan yang elegan dan tenang di sini. Rezeki yang datang dengan cara yang stabil, bukan dramatis, dan ini masa-masa untuk menikmati hasil, merasa cukup dan bersyukur atas apa yang sudah kamu bangun. Oke, okay? Nah sekarang kita bahas untuk kamu yang kamu di keuangan. So, aku lihat di sini ada energi kemapanan, kestabilan, finansial dan kepemimpinan dalam uang, dan juga kecerdasan mengelola aset. Jadi ini tuh bukan uang yang datang tiba-tiba, tapi uang yang dibangun dengan strategi. Coba deh bayangin seorang pemilik kebun besar. Dia tuh nggak hanya menanam satu pohon, tapi banyak banget pohonnya, ya nggak? Kan kalau orang punya kebun besar nggak mungkin cuma nanam satu doang ya. Dan dia tuh tahu kapan harus menanamnya dan juga memanennya. Dan juga kapan menyimpan hasilnya untuk musim berikutnya. Nah, dengan energinya tuh sama kayak ini, ya. Orang yang tidak hanya punya uang, tapi tahu cara untuk mempertahankannya, ya. Misalnya aja, di sini tuh eh, keuangan mungkin mulai terasa stabil dan terkontrol gitu ya. Ada peluang bisnis atau investasi jangka panjang dan kamu atau pasangan tuh menjadi bijak dalam mengatur pengeluaran. Nah, bisa juga ada figur pria yang mungkin berperan dalam kestabilan finansial, atasan yang mungkin partner, suami atau investor gitu ya. Jadi fokus pada membangun aset tentang rumah, tanah, tabungan atau usaha tetap. Ini penting banget untuk keuangan kalian ya. Jadi coba deh pikirkan jangka panjang bukan sekedar cepat kaya doang. Kelola jangan hanya kumpulkan karena uang bekerja untuk kamu. Ya, sorry maksudnya uang tuh harus bekerja untuk kamu juga. Mungkin perlu investasi ya. Jadi keuangan ya, ini memang lagi di fase kuat, stabil dan penuh kendali. Jadi energi orang yang nggak panik saat ada masalah uang karena pondasinya tuh udah kokoh gitu loh. Nah itu untuk keuangan dan juga situasi pekerjaan. Tapi coba kita detailkan di kerjaan dulu. Nah kalau untuk di situasi kerjaannya, aku ngerasa di sini tuh ini bukan soal ambisi besar ya, tapi soal makna dalam pekerjaan.
Mungkin bayangin deh, seorang perawat atau guru yang nggak hanya bekerja karena gaji, tapi karena peduli. Ia tuh bisa membaca suasana, memahami orang tanpa banyak kata, dan juga menjadi tempat yang merasa aman. Tempat orang tuh merasa aman gitu. Mungkin misalnya ya, kamu tuh lebih sensitif membaca situasi kantor atau klien. Ada pekerjaan yang melibatkan pelayanan, konseling, atau mungkin kreatif atau healing nih. Atau mungkin malah kamu jadi tempat curhat rekan kerja ya. Oke, aku rasa intuisi kamu kuat ya untuk mengambil keputusan, bukan sekedar logika aja di sini. Jadi, percaya pada intuisi kamu dalam pekerjaan, jangan terlalu menyerap emosi orang lain sampai kamu lelah sendiri. Dan juga pekerjaan yang cocok sekarang itu adalah yang membuat hati kamu tuh tenang. Karena sensitif itu bukan lemah, itu kekuatan jika digunakan dengan bijak. Ya, aku lihat rezeki bisa datang dari empati, mungkin kreativitas dan juga kemampuan memahami orang lain ya. Sekarang kita bahas buat asmara. Untuk asmara kamu yang single dulu. Oke. Aku ngerasa di sini ada energi dewasa, stabil dan penuh nilai diri. Jadi ini tuh bukan tipe yang haus perhatian ya. Ini tuh tipe yang tahu kualitasnya ya. Nah, mungkin misalnya ada seorang wanita yang punya rumah nyaman, hidup teratur dan hati yang tenang. Dia tuh nggak mengejar siapapun gitu, tapi justru banyak yang tertarik karena auranya. Jadi kayak auranya tuh siap jadi pasangan serius gitu. Jadi energi ini tuh tidak mencari untuk diisi, tapi karena dia tuh sudah utuh gitu loh. Jadi di sini coba deh kamu lebih fokus untuk memperbaiki hidup kamu sendiri, tentang keuangan, penampilan, dan juga karir kamu. Aku lihat ada seseorang yang tertarik karena melihat kamu stabil dan dewasa. Mungkin kamu mulai berpikir tentang hubungan yang realistis dan jangka panjang juga. Atau bisa juga muncul sosok mapan, pekerja keras dan serius yang sedang mendekati kamu. Jadi jangan turunkan standar hanya karena kesepian. Energi kamu tuh sekarang kayak menarik pasangan yang matang gitu loh, yang bukan main-main. Jadi rawatlah diri kamu, karena dari situ aura kamu bakal terpancar. Karena hubungan yang sehat itu dimulai dari diri sendiri yang sudah berdamai dengan keadaan kamu. Oke? Jadi yang single mungkin kamu sedang berada di fase siap untuk hubungan yang stabil dan serius, bukan cinta yang drama-drama, tapi cinta yang tenang dan bertumbuh ya. Oke, sekarang kita bahas untuk kamu yang berpacaran. Untuk yang berpacaran dulu, aku lihat di sini uh, ini tentang energi yang terasa enak dan tidak membosankan nih. Ya, yang berpacaran. Mungkin apa ya? Salah satu di antara kalian tuh punya aura dominan dan percaya diri. Mungkin hubungan juga terasa penuh chemistry dan ketertarikan fisik. Ada rasa bangga menunjukkan pasangan ke orang lain. Wow. Tapi juga bisa muncul ego atau rasa ingin lebih diperhatikan. Ya, bayangin aja deh, ada api unggun di malam hari. Ia tuh memberi kehangatan, cahaya, dan membuat semua orang tuh ingin mendekat gitu loh. Tapi kalau nggak dijaga ya bisa membakar, ya nggak? Jadi cinta yang penuh pesona dan energi yang kuat nih tentang energi ini. Ya. Nah, pesan buat kamu yang berpacaran, hubungan itu penuh kerjasama, bukan saling adu kuat ya. Dan juga jaga komunikasi agar tetap hangat, bukan membakar. Oke? Kalau cinta kalian dijaga, bisa jadi hubungan kalian penuh semangat dan saling mendukung nih. Dan pastinya itu bisa menguatkan lagi fondasi hubungan kalian. Kita lihat untuk kamu yang sudah nikah. Yang sudah nikah. Yang sudah nikah, aku lihat di sini ada energi kepuasan ya, rasa syukur dan uh, apa ya? Atau mungkin ini tentang masalah yang selesai sehingga kamu tuh kayak bersyukur atau merasa lega. Ya misalnya ya di sini sebelumnya tuh ada overthinking, rasa bersalah atau ada ya
banyak pikiran yang membuat ketakutan kalian tuh muncul. Coba deh bayangin di malam hari nih, ketika semua orang sudah tidur, tapi pikiran tuh nggak mau berhenti. Masalah yang siang tadi kayak terlihat kecil, tapi di malam hari tuh kayak, di malam hari tuh kayak jauh lebih besar gitu loh. Ya, ini ada energi ini nih. Entah ini sudah terjadi sebelumnya atau bahkan minggu-minggu ini. Mungkin kamu kepikiran terus tentang sikap pasangan kamu, atau kamu menyesali ucapan atau keputusan yang sudah terjadi. Ada rasa takut kehilangan atau takut disakitin atau bahkan takut kebenaran itu terungkap gitu ya. Mungkin ada something sebelumnya. Atau bahkan saat ini kamu tuh kayak merasa sulit tidur karena pikiran tuh enggak tenang, ya. Kadang sih memang kenyataan tuh enggak seburuk yang dibayangkan, tapi pikiran yang membuatnya tuh terasa berat banget gitu ya. Jadi buat kamu ya, pesannya tuh enggak semua yang kamu takutkan itu akan benar-benar terjadi kok. Jadi bedakan antara fakta dan juga asumsi. Jangan memendam sendiri. Jadi komunikasi tuh bisa meringankan. Coba istirahatkan pikiran, karena hati yang lelah tuh bisa melihat segalanya lebih gelap dari aslinya. Oke, di sini intinya jangan overthinking dengan pasangan atau hubungan kalian. Coba bangun rasa tenang dan komunikasi yang baik kepada pasangan agar nanti situasinya juga ikut membaik. Kalau seandainya kamu overthinking, pasti bawaannya tuh ini ya, stres dan membuat hubungan tuh nggak tenang gitu loh. Jadi poinnya minggu ini lebih tenangkan hati kalian agar hubungan kalian tuh bisa tetap aman. Kuncinya ada di mental dan juga kestabilan dalam komunikasi kalian. Kalau mental kita lagi sehat, insya Allah hubungan akan baik-baik aja. Oke, okay. Untuk Scorpio aku rasa cukup dulu hubungan readingan kita. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih udah nemenin aku sampai akhir video. Salam santu, salam rahayu buat semuanya. Maaf ya, agak ngantuk.